Halo pemirsa Hukrim RDTV, jumpa lagi dengan saya Angel dalam News Update Hukrim RDTV. Sekuan DPRD Alor lakukan klarifikasi terkait tudingannya kepada Polres Alor dan Pengadilan Negeri Alor sebagai tempat jual beli kasus. Klarifikasi itu ditayangkan langsung oleh Zonalane News melalui akun Facebooknya pada hari Selasa, 14 November 2023 kemarin. Meski telah dengan jelas dan lantang mengatakan bahwa kedua lembaga itu merupakan tempat jual beli kasus, seperti kami beritakan sebelumnya, bahkan telah dengan lantang pula menantang Polres Alor untuk menangkap dan memenjarakan dirinya seumur hidup. Namun menyimak klarifikasi Sekuan Alor melansir siaran langsung Zonalane News hari Selasa kemarin, Sekuan DPRD Alor patut diduga kena mental. Pasalnya, Sekuan dalam klarifikasinya itu berupaya mencari pembenaran diri dan tak mengakui tudingannya kepada Polres Alor dan Pengadilan Negeri Alor sebagai tempat jual beli kasus, seperti diungkapkan Sekuan DPRD Alor sebelumnya. Jadi, saya minta maaf terhadap semua institusi yang merasa bahwa tercemar. Laporan-laporan hasil ini adalah berita untuk saya menyampaikan pendapat saya bahwa saya tidak pernah omong bahwa jual beli kasusnya ada di ini. Tidak. Aku tanya habis berita acara kamu bikin gitu diputar di atas lagi. Jadi pengajian kamu tak putar kiri kanan jual beli kasus. Karena saya mau mati di penjara aja. Pendapat saya bahwa saya tidak pernah omong bahwa jual beli kasusnya ada di ini. Tidak. Aku tanya habis berita acara kamu bikin gitu diputar di atas lagi. Jadi pengajian kamu tak putar kiri kanan jual beli kasus. Karena saya mau mati di penjara aja. Di awal klarifikasinya itu, Sekuan Alor mengungkapkan kepada wartawan Zonalane News jika dirinya tak mengenal wartawan yang memposting tudingannya itu di media ini. Menyikapi ungkapan Sekuan dimaksud, Pemimpin Umum Hukrim RDTV, Elim Makalmay mengatakan bahwa wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik itu tak perlu dikenali oleh pihak yang hendak diberitakan. Elim mengatakan bahwa sepanjang informasi itu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya tersebut, maka wartawan berhak mempublikasikannya kepada masyarakat, apalagi Sekuan adalah pejabat publik, sehingga menurut Elim pernyataan Sekuan yang merupakan pejabat publik itu sangat berpotensi memberi dampak luas bagi publik. Tidak perlu wartawan itu kenal orang entah siapa itu yang mau diwartakan. Itu kan tugas wartawan itu, apalagi kalau wartawan itu dia adalah seorang wartawan investigasi ya. Kalau wartawan investigasi ya dia bekerja diam, bekerja senyap begitu. Makanya wartawan itu dilatih untuk mencari informasi. Jadi misalnya ada perbuatan pidana atau apapun itu yang diinvestigasikan, itu makanya ada istilah di situ bahwa silakan Anda bersembunyi sebaik mungkin dan kami akan mencari Anda sampai ketemu, kan begitu. Jadi begini teman-teman ya. Wartawan ketika memposting berita, menyampaikan berita kepada masyarakat, itu wartawan tidak perlu dikenali oleh orang yang hendak diberitakan. Misalnya kata Sekuan, oh saya tidak kenal wartawannya, oh tidak penting, kita nggak penting kenal Sekuannya, Sekuan pun tidak penting kenal kita. Tetapi dalam hal ini, ketika kami menyampaikan berita atau wartawan menyampaikan berita, itu sudah tentu bahwa ada akurasinya situ, karena akurat berita itu makanya diberitakan. Nah itu yang pertama. Jadi Pak Sekuan perlu tahu bahwa kami media ketika mempublikasikan apa pernyataan Anda itu, ya itu memang kami publikasikan. Karena apa? Karena Anda adalah pejabat publik begitu. Kalau Anda tidak mau dipublikasikan ya jangan jadi pejabat publik begitu. Jadi kesimpulannya itu tidak perlu ada saling mengenal di situ. Apalagi kita di era digitalisasi ini kan tidak perlu wartawan itu harus ada di TKP. Seperti sekarang ini kan di era digital itu wartawan itu dilegitimasi oleh undang-undang untuk mengambil informasi itu dari mana saja begitu. Dan ketika informasi itu menurut wartawan itu adalah akurat, maka dari akuratnya itu tadi, ketika itu dipandang bahwa itu akurat, maka itu bisa dipublikasikan kepada masyarakat. Seperti itu ya. Oleh sebab itu, Elim meminta Sekuan DPRD Alor agar bersikap kesatria menghadapi perkara ini dan menunjukkan kepada publik pencerahan hukum yang mencerdaskan publik, sebab menurut Elim, salah satu tujuan penting negara hadir adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni sesuai amanat alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945.
kalau memang sudah di demo seperti itu, dia panggil sekwannya, ini ada seperti ini, sekwan juga hadir begitu. Sekwan pun di sini harus berani untuk berbicara, berani untuk menyampaikan begitu, itu yang memang saya berbicara, tetapi saya punya buktinya apa yang sampaikan. Jangan begini baru mulai sanjung-sanjung polisi, katanya polisi kerjanya sudah bagus segala macam. Kemarin Anda mengatakan bahwa di Polres Alor kan ada putar di situ kan, ada putar di situ. Nah, ada putar itu yang disampaikan. Putarnya seperti apa, buktinya apa, mana bicaranya itu kan harus dibuktikan. Kalau Anda bisa membuktikan, maka di situ pembohongan publik. Nah, maka di situ terjadi pencemaran nama baik. Nama baiknya siapa? Nama baiknya Polres Alor dan nama baiknya pengadilan. Ini kita bicara institusi Polri dan pengadilan. Penegakan hukum itu kan tidak mungkin terjadi jual beli kasus kalau memang tidak terjadi. Oleh sebab itu ketika Anda mengatakan bahwa sudah terjadi jual beli perkara di situ, jual beli kasus, maka buktikan. Begitu. Dan saya pikir Anda punya bukti kok. Kenapa saya mengatakan begitu? Itu 4 anggota DPRD Kabupaten Alor nah diproses itu kenapa? Itu mungkin bisa menjadi salah satu bukti karena Anda di DPRD Kabupaten Alor. Nah, tapi saya di sini mengatakan, andai kan Anda tidak punya bukti, ya berarti Anda harus bertanggung jawab, harus legowo menerima sanksi hukum. Karena apa? Anda sendiri mengatakan bahwa siap masuk penjara seumur hidup. Kan begitu, jangan ini hari bicaranya A, besok bicaranya B. Harus konsisten. Sebagai pejabat publik itu berilah pendidikan hukum yang baik kepada masyarakat. Karena alinea keempat Undang-Undang Dasar itu menyebutkan di sana bahwa negara hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Anda itu representasi negara di Kabupaten Alor. Harus berbicara dan berani bertanggung jawab dari apa yang Anda sampaikan. Begitu, Sekwan. Hal itu diungkapkan Elim sebab menurutnya, Sekwan sebelumnya telah dengan jelas menantang Polres Alor untuk menangkap dan memenjarakan dirinya seumur hidup, namun dalam klarifikasinya itu, Sekwan Alor justru memohon maaf dan menyanjung kinerja Polres Alor yang menurut Elim cukup mewakili ketakutannya untuk diproses hukum. Di samping itu, Elim juga menuturkan bahwa Sekwan Alor berusaha mencari simpati pihak lain terhadapnya, termasuk membawa nama Menko Polhukam dengan ajakan menjaga dan mencintai bangsa ini, sehingga menurut Elim hal itu sangat kontras dan tak selaras dengan ungkapan Sekwan Alor sebelumnya yang secara jelas dan tegas mengungkapkan niatnya untuk mendirikan negara sendiri, yaitu negara Indonesia Timur Raya, yang merupakan bagian dari praktik makar sehingga sudah dilaporkan kepada Polres Alor beberapa waktu lalu oleh Forum Pemuda Alor Cinta NKRI, tetapi laporan itu pun mengendap di Polres Alor dan tak diproses hukum hingga saat ini. Saya terinspirasi dengan pelajaran berharga yang disampaikan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM itu Pak Mahfud MD. Itu pelajaran untuk kita semua. Kita sayang ini negara, institusi dan lembaga ini kita semua jaga. Kenapa? Karena beliau menyampaikan pada tanggal 15 Desember dalam rapor Saber Pungli itu 15 Desember 2021 itu saya melihat itu adalah sebuah pembicaraan negarawan yang patut kita catat garis bawahi sebagai anak bangsa ini. Jangan cari hal, kita pikiran kita ini artinya kita kalau maunya di Indonesia Timur Raya ini berdiri. Republik menggabung hukum tidak jelas ya kita beri hak negara. Ada kuota PKI sekarang sudah tambah berbeda. Jangan cari hal, kita pikiran kita ini artinya kita kalau maunya di Indonesia Timur Raya ini berdiri. Republik menggabung hukum tidak jelas ya kita beri hak negara. Ada kuota PKI sekarang sudah tambah berbeda. Kemudian di situ saya melihat kan Sekwan berbicara dengan menyentil nama Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, bagus, luar biasa itu Pak. Tapi saya mau sampaikan kepada Anda bahwa pernyataan Anda itu kontras dengan apa yang Anda sampaikan sebelumnya. Dalam rekaman suaranya juga yang sudah dilaporkan ke Polres Alor seperti saya katakan tadi, bahwa sudah dilaporkan tentang adanya upaya untuk melakukan makar. Nah ini pun dilaporkan oleh masyarakat karena di situ ada regulasi yang mengatur. Jadi laporan yang disampaikan oleh teman-teman dari Forum Pemuda Cinta NKRI Kabupaten Alor itu adalah tetap merujuk dan berdasar pada amanat konstitusi dalam hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar maupun dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar dan juga dalam pasal 107 KUH pidana. Jadi semuanya jelas dan itu ada hak dan bahkan kewajiban untuk turut serta dalam pembelaan terhadap negara, dalam mempertahankan keamanan negara. Itulah kemudian menjadi rujukan hukum. Bahkan di situ dalam pasal 107 KUHP itu kan jelas menyebutkan di sana bahwa kepada
pelaku yang melakukan itu barang siapa, itu tanpa terkecuali mau bupati, mau gubernur, mau siapapun itu, mau sekwan, tidak ada pengecualian di situ. Mereka yang berusaha menggulingkan pemerintahan itu dengan menyebutkan, Anda menyebutkan di situ bahwa mau melakukan mendirikan negara sendiri, itu adalah niat hati Anda, dan segala sesuatu itu munculnya dari niat. Makanya kenapa dilaporkan, supaya Kapolres panggil dan tanya, benar nggak dia punya niat seperti itu, benar nggak dia mau melakukan itu. Nah, jadi saya mengatakan tadi bahwa ini bukan kita berbicara tentang berapa banyak pasukannya, tetapi apakah niatnya itu benar-benar disampaikan atau tidak. Panggil dan periksa. Alasan dia apa? Kenapa dia bicara seperti itu? Nah, itulah makanya sekwan ini harus dipanggil dan diperiksa begitu. Supaya apa? Ada kepastian hukum bahwa memang dia mengatakan itu karena punya niat, karena tidak punya niat mungkin dia hanya mau menyampaikan. Tapi itu kan hukum itu ada supaya apa? Ada kepastian. Polisi ada supaya apa? Menjadi tempat masyarakat melaporkan yang apa yang menjadi hak dan kewajiban dia tadi sesuai dengan amanat pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar dan juga pasal 107 Undang ini KUHP pidana tadi. Itu maksudnya. Jadi masyarakat ini melapor dan merujuk dan berdasar pada aturan undang-undang yang berlaku. Kenapa mereka lapor polisi? Karena tugasnya polisi begitu. Jadi itu tugas polisi, makanya dia melapor. Pertanyaan saya kepada Kapolres Alor, sampai sejauh mana Anda memeriksanya? Sudah diperiksa belum? Sudah diperiksa belum pada terlapornya? Karena yang dilaporkan itu ada Bupati Alor. Waktu itu masih Bupati, Dr. Anusa Manjowo masih Bupati yang dilaporkan. Ada sekwan. Sudahkah dipanggil dan diperiksa atau belum? Begitu. Kalau Anda tidak mau periksa dan dipanggil, berarti Anda melawan undang-undang, Pak Kapolres. Begitu. Yang saya sampaikan ini adalah fakta. Nah, tapi kalau memang Anda sudah panggil dan periksa, hasilnya mana? Sampaikan ke publik. Karena mereka dua itu pejabat publik, Bupati dan sekwan itu pejabat publik. Jadi konsekuensi dari seorang pejabat publik adalah apa yang disampaikan dia, apa yang menjadi keputusan dia, yang menjadi pernyataan dia, itu akan tersampaikan ke publik dan menjadi konsumsi publik, dan itu akan menuai pro kontra. Ketika pro kontra itu terjadi, maka ada aparat penegak hukum yang akan menyelesaikan itu supaya apa? Ada kepastian hukum sehingga pro kontra itu berakhir. Oh, memang sudah terjadi, sudah ada putusannya, sudah. Begitu maksudnya. Supaya jangan di sini baru Pak Sekwan mulai bawa-bawa nama ini Pak Menko Polhukam, katanya beliau negarawan. Ya memang kita tahu beliau negarawan, tapi Anda ini sementara menyampaikan sesuatu yang sejatinya bertentangan dengan negarawan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Dalam hal ini suara Anda jelas menyatakan di situ bahwa Anda mau mendirikan Indonesia Timur Raya, begitu. Saya terinspirasi dengan pelajaran berharga yang disampaikan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM itu Pak Mahfud MD. Itu pelajaran untuk kita semua. Kita sayang ini negara, institusi dan lembaga ini kita semua jaga. Kenapa? Karena beliau menyampaikan pada tanggal 15 Desember dalam rapor Saber Pungli itu 15 Desember 2021 itu saya melihat itu adalah sebuah pembicaraan negarawan yang patut kita catat garis bawahi sebagai anak bangsa ini. Jangan cari hal, kita pikiran kita ini artinya kita kalau maunya di Indonesia Timur Raya ini berdiri. Republik menggabung hukum tidak jelas ya kita beri hak negara. Ada kuota sistem PKI sekarang sudah tambah berbeda. Jangan cari hal, kita pikiran kita ini artinya kita kalau maunya di Indonesia Timur Raya ini berdiri. Republik menggabung hukum tidak jelas ya kita beri hak negara. Ada kuota sistem PKI sekarang sudah tambah berbeda. Ini kami kawal terus Pak Kapolres. Jadi saya minta Kapolres bisa bekerja supaya masyarakat ini bisa mendapatkan pencerahan hukum yang baik, bisa mendapatkan kepastian hukum, bisa mendapatkan informasi yang benar dari Polres Alor bahwa prosesnya sudah berjalan, SP2HP-nya seperti apa, atau mungkin sudah di SP3 kan seperti apa, ya itu harus jelas. Saya pernah beberapa kali ditelepon oleh teman-teman Intel dari tentara, mereka dan saya sudah sampaikan, tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut. Mungkin perlu disampaikan lagi, diingatkan lagi kepada Kapolri, kepada Panglima, kepada Pak Mahfud MD yang Bapak sebutkan itu tadi, Pak Sekwan sebutkan, mungkin perlu disampaikan lagi, diingatkan lagi, sehingga nanti berita ini pun saya minta untuk ini di-share juga kepada para pengambil kebijakan atau para pimpinan tinggi di negeri ini, yaitu Pak Kapolri dan juga Pak Menteri Menko Polhukam dan juga kepada Panglima TNI, karena ini pun harus menjadi perhatian. Jadi kasihlah kepastian hukum kepada masyarakat. Di akhir keterangannya, Elim meminta kepada pihak terkait
baik itu Kapolres Alor maupun Ketua Pengadilan Negeri Alor, agar menyikapi tudingan Sekwan dimaksud secara regulatif mengingat Indonesia adalah negara hukum, yang mana pengambilan sikap tersebut dikatakan Elim dapat dilakukan kedua pihak terkait itu sesuai tupoksi dan kedudukannya masing-masing sebagai pihak yang telah dilibatkan Sekwan Alor dalam perkara ini dengan memedomani ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah tetapi juga tidak mengesampingkan marwah dan citra institusi Polri maupun pengadilan yang sementara ini dipertanyakan kredibilitasnya oleh publik Alor yang direpresentasikan melalui LMND Eksekutif Kota Kalabahi pada aksi damai di hari Kamis lalu dengan tujuan agar kredibilitas, marwah dan citra kedua lembaga dimaksud tetap terjaga dan bersih, yakni terjaga dan bersih dari indikasi dan praktik jual beli kasus. Sebab jika tidak segera disikapi serius oleh Kapolres Alor dan Kepala Pengadilan Negeri Alor, maka dapat dipastikan bahwa hal seperti diungkapkan Sekwan DPRD Alor adalah sebuah kebenaran, sebagaimana isi tuntutan masa aksi damai kemarin. Oh, jadi kalau misalkan Pak Sekwan mengatakan bahwa itu bukan original, itu bukan suara aslinya dia, ya itu kan pendapat dia. Nanti Anda bisa sampaikan itu di pengadilan kalau berproses kan. Tetapi sekarang ini dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah itulah tugas polisi, karena polisi ini sebagai gerbang utama untuk penyelidikan itu dilakukan. Sehingga kemudian ketika memanggil pelaku atau yang menyampaikan hal tersebut, dalam hal ini Sekwan DPRD Kabupaten Alor, ini harusnya sudah dipanggil. Kan tugas polisi kan memanggil, memeriksa. Kalau memang hal itu tidak terbukti, berarti Sekwan ini mengada-ngada begitu kan. Kalau mengada-ngada berarti kan di situ ada yang dicemarkan nama baiknya, yaitu institusi Polri itu sendiri. Dalam hal ini citra Polri ini kan dipertaruhkan di sini begitu. Nah, masa di situ Polri disebut bahwa menjual beli kasus, kemudian di pengadilan pun dikatakan bahwa di situ pengadilan pun terjadi jual beli kasus di sana begitu. Nah, makanya dalam hal ini dua pejabat ini yang harus bersinergi untuk menyelesaikan atau membersihkan nama baik mereka yang dicoreng dengan pengakuan Sekwan itu tadi. Kalau kita baca pasal 6 Undang-Undang Pers itu kan salah satu fungsi atau tugas dari media itu sendiri adalah bagaimana kita ini memperjuangkan kebenaran dan keadilan begitu. Nah, sehingga yang kami perjuangkan itu dengan merujuk dan berdasar pada amanat konstitusi. Misalnya seperti ada indikasi bahwa di situ terjadi upaya untuk membangun negara sendiri, negara Indonesia Timur Raya, seperti itu kan. Negara Indonesia Timur Raya yang disinggung oleh Sekwan itu adalah ungkapan hati nuraninya dia. Makanya di situ tugas masyarakat adalah melaporkan, oh ini ada indikasi bahwa dia mau melakukan makar. Ada niat hati daripada Sekwan untuk mendirikan negara sendiri, yaitu negara Indonesia Timur Raya. Kita tidak sementara berbicara tentang berapa banyak pasukannya dia untuk mendirikan negara sendiri, tapi kita sementara berbicara tentang pengakuan dia itu yang perlu dipanggil dan diperiksa oleh Polres Alor yang sampai hari ini belum juga diproses meskipun sudah dilaporkan oleh teman-teman dari Forum Pemuda Cinta NKRI Kabupaten Alor. Sudah dilaporkan, tapi Kapolres juga belum memanggil dan memeriksa begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian membuat masyarakat beropini liar, masyarakat berasumsi bahwa sejatinya apa yang disampaikan oleh Sekwan DPRD Kabupaten Alor itu adalah sebuah fakta, sebuah kenyataan, sebuah realita yang terjadi. Untuk itu tugas Kapolres adalah bagaimana membersihkan nama baik Polri di mata publik, yang mana nama baik Polri ini sudah diperjuangkan secara totalitas oleh Kapolri. Jadi di sini Kapolri memperjuangkan supaya citra Polri itu baik di mata publik. Terkait dengan hal ini kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Sekwan ini. Saya kira mungkin Sekwan punya bukti. Nah, kenapa saya bilang Sekwan punya bukti? Ya 4 orang itu kan anggota DPR, dia kan Sekwannya. Nah, jadi mungkin dia tahu bahwa ini anggota DPRD 4 orang ini tidak diproses karena begini, ada jual beli kasus. Mungkin seperti itu. Tanya Sekwannya pasti dijelaskan. Kalau Sekwannya nggak mampu menjelaskan, berarti di situ pencemaran nama baik dong, pembohongan publik. Pencemaran nama baik karena apa? Yang dicemarkan adalah institusi Polri. Institusi Polri yang sangat dijaga kredibilitasnya oleh Kapolri melalui apa? Berjuang mati-matian supaya visi Polri itu ditegakkan, yaitu apa? Visi Polri itu harus terwujudkan melalui apa? Melalui presisi Polri. Presisi Polri itu kan salah satu asasnya adalah kan keterbukaan. Begitu. Kalau Anda kerjanya bagus, saya jamin tidak akan pernah didemo oleh mahasiswa di LMND Eksekutif Kota Kalabahi. Luar biasa, saya salut sama adik-adik yang kemarin berdemonstrasi. Itu adalah representasi daripada rakyat yang
mempertanyakan tentang kinerja Polres Alor. Jadi di sini saya berharap supaya jangan terjadi praktik-praktik yang mewakili praktik pembodohan terhadap masyarakat Kabupaten Alor. Karena apa? Karena saya melihat di sini praktik pembodohan ini luar biasa sekali begitu. Di era digitalisasi, di era keterbukaan, tapi masih terus terjadi pembodohan. Dan saya berbicara ini pun saya adalah masyarakat Alor yang sudah jenuh melihat praktik-praktik pembodohan yang luar biasa di Kabupaten Alor. Nah, itu karena apa? Jadi saya lihat di sini praktik-praktik pembodohan ini terjadi juga di lembaga legislatif, terjadi juga di eksekutif, terjadi juga di yudikatif begitu. Nah, kalau polisi dan jaksa itu masih termasuk lembaga eksekutif karena mereka di situ Kejagung dan Kapolri itu kan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Artinya apa? Kedua lembaga ini pun adalah bagian dari lembaga eksekutif, makanya saya mengatakan demikian. Tetapi masuk ke kehakiman yudikatif yaitu pengadilan ini pun di sini saya berpikir bahwa ketua pengadilan dalam hal ini ketika melihat bahwa ada atau mendengar ada pernyataan-pernyataan seperti itu harusnya mengambil sikap bahwa memang di Pengadilan Negeri Alor itu tidak terjadi jual beli kasus seperti disampaikan oleh Sekwan DPRD Kabupaten Alor, sehingga kemudian harusnya sudah melapor ke Polres Alor untuk dipanggil sekwannya, diperiksa. Kalau Anda memang tahu bahwa ada jual beli kasus di Pengadilan Negeri Kabupaten Alor, silahkan diserahkan buktinya. Berikan bukti kepada polisi, polisi akan melihat bukti itu, dan setelah bukti itu terjadi kebenarannya, maka di situ benar terjadi jual beli kasus. Tetapi apabila tidak, maka di situ adalah bagian dari pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang sekwan DPRD Kabupaten Alor terhadap institusi penegakan hukum, institusi kehakiman, yaitu Pengadilan Negeri Kalambahhi. Seperti itu. Dan apabila terbukti bahwa terjadi jual beli kasus, maka kami sebagai rakyat dan media di sini pun kami akan mempublikasikan itu dan memperjuangkan supaya jangan lagi ada praktik-praktik seperti itu di Kabupaten Alor. Dalam hal ini kami tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Kami di sini pun tetap mengawal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers, sehingga kemudian kami menyampaikan ini. Dan saya kenapa berbicara seperti ini, karena di situ Sekwan menyebutkan bahwa memang dia tidak mengenal wartawan yang memberitakan ini, maka hari ini saya berpikir Sekwan sudah mengenal saya. Saya di sini bertanggung jawab terhadap semua pemberitaan yang ada di redaksi daerah di Hukrim RDTV, seperti itu. Ya, saya bertanggung jawab karena apa? Semua yang kami naikkan itu sebelum diberitakan kami juga melakukan kajian hukum. Oh, ini bisa dinaikkan, yang ini jangan. Ini dinaikkan, yang ini tidak boleh, kan seperti itu. Kami juga di situ memilah begitu. Jadi kami sudah memberitakan itu, sehingga sekarang ini kami berharap supaya Kapolres bisa bekerja. Silakan dipanggil sekwannya, diperiksa, dan kepada sekwan pun saya berpikir bahwa Anda pun di sini harus kesatria, harus mampu untuk menunjukkan kepada publik bahwa Anda bertanggung jawab terhadap apa yang Anda sampaikan, bahwa memang itu adalah sebuah fakta. Tapi kalau memang tidak ada, berarti Anda pun harus mempertanggungjawabkan itu sebagai seorang sekwan yang sudah berbicara. Karena Anda adalah pejabat publik, maka suara Anda itu sudah menjadi perhatian publik, dan kita butuh kepastian hukum dari itu, sehingga kemudian kemarin teman-teman dari mahasiswa LMND Eksekutif Kota Kalambahhi sudah menyampaikan itu, dan saya di sini salut, saya berterima kasih juga kepada teman-teman atau kepada adik-adik mahasiswa yang luar biasa ini. Saya berpikir bahwa itu adalah sebuah terobosan-terobosan yang perlu dilanjutkan, perlu ditingkatkan, dan kita tetap bersinergi dengan porsi kita masing-masing untuk mengawal pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Alor, baik kita oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Supaya kita berharap ke depannya itu Alor itu bersih dari praktik-praktik KKN, sehingga kemudian di situ juga kita berharap supaya Alor ini bisa lebih baik ke depan. Begitu. Demikian news update Hukrim RDTV hari ini. Saya Angel pamit undur diri dan sampai jumpa.